Wahaikum tahiyatil Islam bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala an-nabi khairun nas anfa'uhum linnas. The best among you is the most beneficial for others. Bagaimana kabarnya keluargaku semua yang menyaksikan tayangan ini? Mudah-mudahan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan cita-cita kita, hingga kemudian kita merasa bahwa hidup kita bukan hidup yang hanya sekedar terlahir ke dunia, tapi hidup yang betul-betul bermanfaat, hidup yang benar-benar berarti, dan ketika kita menghadap Allah, kita menjadi kebanggaan Allah. Allah ridho terhadap kita. Amin, Allahumma amin. Keluargaku semua, kerabat dai yang Allah muliakan, mudah-mudahan apapun yang hari ini memiliki persoalan, diambil proyeknya, hilang rezekinya, atau barangkali rezekinya lagi mendapatkan ujian, keuangan keluarganya lagi mendapatkan ujian, maka selalulah minta ditemanin sama Allah. Allah memiliki sumber daya apapun yang kita butuhkan. Dan tawakal yang terbaik itu, kata para ulama, adalah ba'da juhdin wa ikhtiyarin wa kifahin. Setelah kita dahului dengan kerja keras, perjuangan, barangkali juga ada air mata di sana, baru kemudian kita bertawakal, menyerahkan hasilnya, menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah ikhtiar. Bukan karena kita bekerja keras atau berbisnis kita dapatkan rezeki, tapi Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan rezekinya atau tidak. Keluargaku yang Allah muliakan, dalam episode ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang ini adalah sebuah kisah yang funny ya, yang lucu, tentang mukjizat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat min ahli suffah. Apa yang dimaksud dengan min ahli suffah? Adalah sahabat yang mereka ikut kepada Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian ketika di Madinah mereka tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki tempat tinggal, hingga pada akhirnya mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi, dan Nabi menyiapkan tempat untuk para sahabat min ahli suffah. Suatu ketika dimulai dengan Abu Hurairah yang sangat lapar sekali, karena beberapa hari perutnya tidak terisi oleh makanan. Para sahabat ini, karena mereka sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu, mereka belajar, hingga belum ada kesempatan untuk mereka bisa bekerja. Belum ada kesempatan bagi mereka untuk kemudian bisa berikhtiar untuk menjemput rezeki. Ketika Abu Hurairah sangat lapar sekali, kemudian di sana ada Abu Bakar yang lewat. Abu Hurairah ingin bertanya tentang sebuah hukum dalam hukum agama. Sebenarnya bukan ingin bertanya juga ya, karena sebenarnya persoalan utamanya itu kelaparan, keluargaku semua. Jadi ketika bertanya gitu ya, kemudian dijawab oleh Abu Bakar. Sudah, kata Abu Bakar, sudah. Langsung Abu Bakar pulang tuh. Kemudian ada juga Umar. Kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka tidak bisa menangkap sebuah makna yang tersirat, bahwa sebenarnya persoalan yang besar ini adalah kelaparan. Kelaparan yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya datanglah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Abu Hurairah itu maju mundur, tanya nggak ya. Hingga pada akhirnya ya Rasulullah melihat wajahnya, wajah kelaparan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kamu lapar ya? Betul, wahai Nabi.
kamu sudah makan? Belum. Ya. Makanya saya kelaparan begitu. Kata Nabi, yuk ikut saya ke rumah. Akhirnya Abu Hurairah ikut dengan Nabi. Kemudian ketika sampai di rumah, Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah kita? Lalu kemudian di balik tirai, istri Rasul menjawab, tidak ada makanan, hanya ada semangkuk susu. Itu pun diberikan oleh tetangga kita. Lalu kemudian Nabi bawa ya, dan di hadapan Abu Hurairah ditanya oleh Nabi, ada berapa orang kam ashabu min ahli sufa? Ada berapa orang sahabat yang dari min ahli sufa? Kurang lebih 100 wahai Nabi. Maka panggil mereka semua ke sini. Dalam hati Abu Hurairah, gimana saya panggil? Kan mereka keadaannya sama dengan saya, sama-sama perutnya kelaparan. Kalau mereka nanti datang, ya mereka juga ya ini nggak akan cukup ya susu ini. Pada awalnya ya Abu Hurairah tuh senang karena ya ada susu lah begitu ya. Setidaknya perutnya sudah ada masuk ya, walaupun susu, sehingga rasa lapar itu bisa terobati, bisa hilang begitu. Lalu kemudian nggak berani ngebantah, ya sami'na wa ata'na, dipanggil oleh Abu Hurairah. Kemudian ketika dipanggil oleh Abu Hurairah, Nabi mengatakan, udkhuluhum, ya masuk di antara mereka itu asyara 10 orang. Lalu kemudian masuk 10 orang yang pertama disuruh untuk meminum susu yang ada di mangkok itu. Dalam hati Abu Hurairah bergumam, ya Allah, dia kan pasti lapar sekali. Kalau kemudian dia minum, ya kemudian nggak mungkin minumnya sedikit, pasti minumnya banyak. Lalu kemudian nanti bagaimana yang lain? Ya, akhirnya diminum dan benar. Ya banyak sekali sampai kemudian perutnya kenyang, dan luar biasanya itu susu nggak berkurang sama sekali. Kemudian orang yang kedua juga meminum dengan banyak sekali, dengan kenyang sampai perutnya kenyang, sampai akhirnya selesai 10 orang, kemudian 10 orang kedua, 10 orang ketiga, hingga jumlahnya kurang lebih 100 orang. Kemudian tinggallah Nabi Muhammad bersama Abu Hurairah. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, silakan sekarang giliran engkau yang meminum, wahai Abu Hurairah. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, bala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah, engkau saja duluan yang minum. Kata Nabi, enggak, kamu duluan yang minum. Ya karena yang nyuruh Nabi nggak berani ngebantah, akhirnya diminum, tapi minumnya nggak banyak, sedikit. Kata Rasulullah, ishrab, minum lagi. Diminum lagi, kemudian ishrab, minum lagi, sampai kemudian kenyanglah perutnya Abu Hurairah, dan masih sama, tidak berkurang susu yang ada di dalam mangkok tersebut. Lalu kemudian kata Rasulullah, ishrab, minum lagi. Apa kata Abu Hurairah? Ya ini lucu ya. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Nabi, jangan engkau suruh aku minum lagi. Perutku sudah sangat kenyang sekali, dan aku merasa seolah-olah tubuhku ini sudah dipenuhi dengan susu. Aku khawatir kalau aku meneguk lagi, nanti susunya akan bocor dari jari jemariku. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah tersenyum. Setelah itu Rasulullah kemudian baru meminum susu yang ada di mangkok itu. Shallu ala Nabi. Maka ini adalah kisah mukjizat Nabi kita yang mulia. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya akan banyak cerita-cerita yang menginspirasi, cerita-cerita yang membuat kita akhirnya semakin kaya dengan sirah-sirah Nabi, dengan cerita-cerita Nabi yang ini kita bisa sampaikan juga kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, dan nanti juga ada seri tentang sirah Nabawi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk kemudian saudaraku, keluargaku semua yang menyaksikan video ini untuk like, komen, dan subscribe agar kemudian saya semakin semangat lagi membuat video dan akan memberikan materi-materi terbaik, kisah-kisah terbaik untuk subscriber di channel ini. Akhirul kalam, Al-Fakir mohon undur diri. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.